Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala la'immatil hadinal mahdiyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Kita melanjutkan bahasan kita mengenai bagaimana agar kita bisa meningkatkan kesabaran kita. Melaluinya kita berharap bisa mendapat fadilah atau keutamaan orang-orang yang sabar, karunia tak terkira. Terutama yang kita harapkan adalah agar kita terhindar dari hisab di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'ul insanu bisyari du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Surat Al-Isra ayat 11. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa, ajula. Bentuk hiperbola, bentuk mubalaghah. Jadi amat sangat tergesa-gesa. Nah, salah satu sumber manusia itu kurang sabar menghadapi sebuah perkara atau sangat sulit untuk bersabar adalah sifat tergesa-gesa. Bahkan dalam ayat ini menakjubkan. Jadi ternyata manusia ini memiliki potensi atau memiliki kemungkinan. Mungkin dia tidak sadar, tapi karena sifat tergesa-gesa ini, dia malah berdoa untuk kejahatan, bukan untuk kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari ketergesa-gesaan yang membawa pada doa menuju keburukan. Ya Allah, hindarkanlah kami dari ketergesa-gesaan yang membuat kami tidak mampu bersabar, baik tidak mampu bersabar dalam menghadapi musibah ataupun bersabar dalam melaksanakan ketaatan, ataupun bersabar dari menghindar terhadap maksiat. Saya akan bacakan sedikit dari Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Quran. Salah satu penjelasan beliau mengenai ayat ini. Senyatanya, kata beliau, ketergesaan manusia itu berasal dari keinginannya untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Pada gilirannya, ketergesaan atau ketergesa-gesaan untuk mendapatkan kebaikan dan keuntungan menyebabkan dirinya tidak mempertimbangkan segenap perspektif dan dimensi permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi di sini menarik ya. Salah satu dampak dari ketergesa-gesaan menurut penjelasan Allamah Kamal Faqih Imani adalah tidak mampu menggunakan akal budi dengan baik. Tidak mampu melihat satu hal dari banyak sudut pandang. Tapi dia hanya terdorong untuk berpikir sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan sudut pandang yang kurang komprehensif. Berikutnya, Allamah Kamal Faqih Imani melanjutkan, ketergesaan seperti itu
tidak membawanya pada titik di mana dirinya mampu menentukan mana yang benar-benar baik dan bermanfaat baginya. Sebaliknya, hawa nafsu akan mengubah kenyataan yang sesungguhnya dan memperlihatkan sesuatu dalam tampilan yang benar-benar berbeda, sehingga mendorongnya menempuh jalan kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Dalam Mizanul Hikmah bab tentang ketergesa-gesaan, diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya yang mencelakakan banyak orang itu adalah ketergesa-gesaan. Jikalau mereka bersabar dan menahan diri, maka tak seorang pun yang celaka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam riwayat ini digunakan innama, jadi benar-benar ini merupakan pembatasan ya. Jadi ketergesa-gesaan di sini merupakan sebuah faktor yang benar-benar signifikan dalam mencelakakan manusia. Atau boleh disebutkan juga, sekiranya tidak ada ketergesa-gesaan itu manusia akan selamat. Jadi kalau dalam konteks apa yang telah dijelaskan oleh Allamah Kamal Faqih Imani dalam tafsir Nurul Quran, bahwa bila seorang manusia itu tidak tergesa-gesa, maka dia akan menggunakan akal budinya dengan baik, mempertimbangkan seluruh perspektif yang mungkin, sehingga tidak beroleh kesimpulan yang salah, apalagi berdoa untuk keburukan, berdoa untuk kejahatan. Orang yang tidak tergesa-gesa insya Allah akan terhindar berdoa untuk keburukan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana sunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Kemudian juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Mizanul Hikmah jilid ketiga hadis ke-4002, beliau diriwayatkan bersabda, perlahan-lahan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan. Na'udzubillah min dzalik. Menurut pemahaman Al-Fakir, tidak terburu-buru, selalu sebelum bertindak itu dipikirkan dulu dampak-dampak dari sebuah tindakan, baik buruknya dari berbagai segi, benar salahnya, perilaku tidak tergesa-gesa, dan sebelum bertindak mempertimbangkan dulu baik-baik. Ini merupakan perilaku orang-orang bijak dan insya Allah ini datangnya dari Allah. Sedangkan tidak pikir panjang, setiap ada stimulus langsung merespon. Misalnya kita dimaki-maki oleh seseorang, langsung membalas karena sakit hati, langsung membalas memaki-maki. Ini bukan dari Allah tapi dari setan. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kemudian dari Imam Ali Sholatullah Salamullah alaih, juga dari Mizanul Hikmah hadis ke-4003, beliau diriwayatkan bersabda, al-ajalu yujibul ithar, tergesa-gesa itu menyebabkan ketergelinciran. Jadi kalau orang itu tidak tenang tapi ingin menyelesaikan masalah secepat-cepatnya, itu malah bisa masuk ke dalam ketergelinciran. Juga dari Imam Ali Sholatullah Salamullah alaih
Dalam Mizanul Hikmah hadis ke-4004, beliau diriwayatkan bersabda, ma'al ajali yaksurus salal. Dengan tergesa-gesa akan banyak ketergelinciran dalam kesalahan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi banyak hal yang sekiranya kita tidak ingin langsung memecahkan persoalan itu saat itu juga, dan yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih Penyayang, namun segalanya itu secara alamiah perlu waktu. Kadang-kadang ada dengan berpikir lebih jernih dan tidak melakukan hal sebelum yakin bahwa itu sudah baik benar dilihat dari semua perkara. Kadang-kadang semua ujian, musibah dan cobaan bisa dilalui dengan baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi manusia ini biasanya ingin semua hal terpecahkan pada waktu yang serba cepat, serba instan saat itu juga. Misalnya kalau kita berdoa, kita merasa doa kita tidak terkabul, karena kita ingin doa kita saat itu juga dikabulkan. Saya sering melihat bahwa setelah durasi waktu yang cukup lama, setelah dipikir-pikir, ternyata doa kita yang kita lakukan beberapa bulan yang lalu misalnya, atau beberapa tahun lalu, atau bahkan mungkin doa kita di masa kecil itu dikabulkan Allah. Tapi memang tidak seperti jin lampu Aladin, atau seperti mantra abrakadabra, atau seperti tongkat Midas yang mengubah seluruh logam atau segala hal yang disentuhnya jadi emas. Memang tidak seperti itu. Nabi Zakaria salamullah alaih misalnya berdoa sejak awal menikah dari umur 20 tahun hingga usia 80 tahun. Dan dikabulkan akhirnya memiliki anak pada usia yang sangat tua. Kemudian Nabiullah Musa salatullah salamullah alaih berdoa dan tenggelamnya Fir'aun itu ada durasi waktu 40 tahun. Melewati sebuah proses yang sangat panjang 40 tahun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi rencana Allah dalam melimpahkan kesempurnaan kebaikannya pada manusia ini seringkali tidak dalam kerangka, tidak sesuai dengan kerangka ketergesa-gesaan, atau tidak sesuai dengan pola pikir ketergesa-gesaan manusia. Tapi Allah punya kerangka waktu sendiri. Allah Maha tahu waktu kapan Ia akan melimpahkan pengabulan doa-doanya bagi hamba-hambanya sesuai dengan kesempurnaan pengetahuan, kesempurnaan hikmah, kesempurnaan kelembutan, dan kesempurnaan kasih sayangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa innahu bikulli syai'in muhit. Sebagai contoh lagi misalnya Nabi Ayub alaihi salam. Dalam surat Anbiya ayat 83-84, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ayyuba itsnada rabbahu ani masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Indah sekali doa Nabiullah Ayub salamullah alaih. Tidak ada fi'il amr kalau kata Allah yarham Ustaz Jalal. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur buruk kita semua, terkhusus Ustaz Jalaluddin Rahmat serta Ibu Kartini dan Teh Feli. Al-Fatihah tasbihku as-salawat. Dalam doa Nabi Ayub alaihissalam tidak ada kalimat perintah. Menurut penjelasan Ustaz Jalal dalam buku beliau Doa dan Kebahagiaan, ini
adalah contoh doa-doa yang perlu kita teladani. Doa yang lebih dekat kepada rayuan. Doa di mana seorang kekasih merayu kekasihnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terusannya Allah berfirman, fastajabna lahu fakasyafna ma bihi min durrim wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatam min indina wa dzikra lil alamin. Maka kami mengabulkannya, lalu kami lenyapkan keburukan atau penyakit yang ada padanya. Kami mengembalikan keluarganya kepadanya, dan dalam kurung kami melipat gandakan jumlah mereka, tutup kurung, sebagai suatu rahmat dari kami dan pengingat bagi semua yang menyembah kami. Wa dzikra lil abidin. Ujungnya wa dzikra lil abidin ya. Jadi di sini kita ingin tahu gitu, berapa lama sebetulnya Nabi Ayub sholatullah wassalamullah alaihi itu diuji ya. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi dalam Mizanul Hikmah juz 10 halaman 4078 hadis nomor 19620, juga di Kanzul Umal hadis nomor 32316, diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Kana Ayyubu ahlaman nas wa asbaron nas wa aqdaman nas li ghais." Ayub adalah manusia paling halim ya. Paling halim ini bisa kita terjemahkan paling toleran atau paling santun atau paling mampu menahan amarah kalau disakiti gitu. Kemudian selain itu, dan paling sabar dan paling mampu menahan amarah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, pada suatu hari istri Ayub alaihissalam berkata kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu?" Nabi Ayub alaihissalam berkata, "Celakalah engkau, kita sudah mendapatkan kenikmatan selama 70 tahun. Marilah kita bersabar dalam kesulitan untuk jangka waktu yang semisal itu." Kemudian perawi berkata, maka tidak berapa lama kemudian ia pun mendapatkan kesembuhannya lagi. Ini dari Mizanul Hikmah juz 10 halaman 4078 hadis ke 9626. Kemudian dari Imam Ja'far As-Shadiq sallallahu alaihi juga dari Mizanul Hikmah, beliau diriwayatkan bersabda, "Ubtuliya Ayyubu sab'a sinina bila dzambin." Nabi Ayub itu telah diuji selama 7 tahun tanpa dosa apapun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi beliau itu tanpa dosa apapun diuji Allah 7 tahun. Kemudian diriwayatkan juga dari Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih bahwa beliau bersabda, "Masa ala Ayyubu al-afiyah fi syai'in min balaih." Nabi Ayub alaihissalam tidaklah meminta kesembuhan atau al-afiyah dari ujiannya atau ujian yang menimpanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ungkapan yang diungkapkan Nabi Ayub alaihissalam dalam Al-Qur'an sampai dikutip oleh sampai disebutkan dalam Al-Qur'an tersebut dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 itu adalah rayuan ya. Tidak ada kalimat perintah apa. Jadi ini adalah masalah, kembali kepada topik bahasan kita, bahwa ketergesa-gesaan ini adalah sebuah perilaku anti kesabaran. Sifat dasar manusia yang ingin segalanya serba instan pada dasarnya akan menghilangkan potensi seorang manusia untuk menjadi manusia yang lebih mulia, lebih agung melalui adopsi sifat kesabaran. Padahal kita betul-betul butuh untuk dimasukkan Allah ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Salah satunya saking takutnya kita dihisab.
Telah kita jelaskan minggu lalu bahwa kalau seorang yang sabar terhadap musibah, sabar menjalankan ketaatan, atau sabar. Jadi seorang yang sabar menghadapi musibah atau sabar dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, insya Allah akan beroleh surga tanpa hisab. Bihaqi Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjah. Tentang Nabi Nuh salamullah alaih, ada sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alih. Ba'athallahu Nuhan la arba'ina sanah. Allah mengutus Nabi Nuh benar-benar pada usia 40 tahun. Walabitha fi qaumihi alfasanah illa khamsina aman. Dan tinggal bersama kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Yad'uhum, untuk berdakwah kepada mereka. Wa asya ba'da tufani sitina sanah. Dan hidup setelah taufan 60 tahun. Hatta kathuron nasu fafasyau, sehingga jumlah manusia menjadi banyak lagi dan tersebar. Kemudian tentang firman Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil, surat Al-Hud ayat 40, dan tidak beriman bersamanya, maksudnya bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Imam Al-Baqir salamullah alaih bersabda, kanu thamaniyah, mereka berjumlah 8 orang. Jadi 950 berdakwah, 950 tahun berdakwah Nabi Nuh alaihissalam, yang beriman kepadanya hanya 8 orang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kesabaran seperti apa yang ditunjukkan oleh para kekasih Allah. Allahumma ja'alni saburon wa ja'alni syakuron. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjah. Jadi kembali pada riwayat dari Mizanul Hikmah dari Imam As-Shadiq salatullah wassalamullah alaih, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, ma'at tasabut takunus salamah, bersama at-tasabut. At-tasabut ini boleh kita terjemahkan kira-kira berupaya keras untuk kuat, atau mudahnya sebagian menerjemahkannya kesabaran. Bersama kesabaran itu akan datang keselamatan. Wa ma'al ajalah takunun nadamah, dan bersama ketergesa-gesaan akan datang penyesalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi saya ingin mengulangi riwayat yang kita baca di awal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Innama ahlakan nas al ajalah, sesungguhnya yang mencelakakan manusia itu, atau yang mencelakakan banyak orang itu, hanyalah ketergesa-gesaan. Walau annanas tathabbatu, dan sekiranya manusia itu berupaya untuk kuat, atau sekiranya manusia itu bersabar, lam yahlik ahadun, maka tidak ada seorang pun yang celaka. Jadi kalau kita nggak terburu-buru, tahan dulu dari merespon segala sesuatu dengan cepat. Tahan dulu. Nah, ini agak berat ya di zaman kita, itu semua serba instan. Kalau dulu kita pengen makan harus masak nasi dulu, goreng telur dulu. Sebagian dari kita sekarang ingin makan, termasuk saya, itu suka GoFood. Ya, untungnya GoFood masih harus nunggu ya. Tidak saat itu juga datang. Segalanya di zaman teknologi ini pengennya serba instan. Padahal seringkali hikmah
dan ketinggian manusia itu bukan di hal yang serba instan. Kemudian juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi al-anatu minallah wal ajalatu minasyaiton. Rasulullah Shallallahu Alaihi diriwayatkan bersabda, perlahan-lahan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah, dalam eksperimen marshmallow yang sangat terkenal, yang saya rasa juga dipopulerkan oleh Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence. Eksperimen ini dilakukan tahun 1960-an ya. Seingat saya ini di salah satu universitas di Amerika ya. Ada dua kelompok anak-anak kecil dikasih marshmallow, mereka disuruh bersabar terus diamati. Ya, kalau yang mampu bersabar selama sekian menit, mereka kalau bisa tidak menyentuh marshmallow itu akan diberi reward. Dan ternyata ada kelompok anak kecil yang mampu bersabar, menundakkan keinginannya untuk makan marshmallow, ada yang kurang mampu. Dan setelah diamati dua kelompok anak ini dalam perkembangan berikutnya, waktu mereka sekolah dan seterusnya, ternyata yang mampu bersabar ini lebih menunjukkan perkembangan yang positif, lebih jarang yang depresi, dan lebih banyak mengadopsi hal-hal yang positif. Nah, ini eksperimen sederhana yang cukup fundamental, bahkan bisa dibuktikan secara saintifik bahwa mereka yang mampu menundakkan keinginan tidak langsung terwujud, apalagi bila disertai dengan keyakinan dan ma'rifat bahwa semua hal itu ada dalam pengaturan Allah dan Allah pasti memberi yang terbaik. Insya Allah benar-benar Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tentu memiliki rencana terbaik untuk seluruh hamba-hambanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alaihi al-adhar. Saya ingin menutup kajian singkat kita hari ini dengan membacakan Ajala menurut Rohib Isfahani. Kata al-ajalatu artinya adalah meminta sesuatu dan menginginkannya sebelum tiba waktunya. Dan ini biasanya didasari karena hawa nafsu. Oleh karena itu, al-ajalatu, ketergesa-gesaan, kata tersebut mengandung konotasi buruk dalam kebanyakan ayat Al-Quran. Sehingga ada ungkapan al-ajalatu minasyaiton. Artinya sikap tergesa-gesa berasal dari syaitan. Itu kalau dilihat, ini sesuai dengan riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi yang tadi kita sebutkan. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari setan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan menjauhkan kita dari setan. Dan melalui majelis singkat ini mudah-mudahan kita semua bermohon pada Allah agar Allah memberikan taufik pada kita untuk mampu mengendalikan ketergesa-gesaan kita dan menggantinya dengan kesabaran, kepasrahan pada Allah, pemikiran yang mendalam akan berbagai hal, menghindari ketergesa-gesaan dalam setiap perkara, kecuali satu hal saja yang betul-betul akan menjadi akhir dari majelis kita kali ini. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Mizanul Hikmah diriwayatkan bahwa innallaha yuhibbu minal khair ma yu'ajjalu. Sesungguhnya Allah menyukai kebaikan yang disegerakan. Jadi al-ajalah itu hanya baik untuk berinfak misalnya, atau sholat di awal waktu, atau bersegera dalam berkhidmat kepada orang tua, kedua orang tua,
berkhidmat kepada pasangan hidup, berkhidmat kepada anak dan istri, atau berkhidmat kepada suami, berkhidmat pada siapapun. Ini adalah satu-satunya al-ajalah yang dicintai Allah. Sesuatu yang sudah pasti kebaikannya dan tidak mengandung keraguan, tidak tercampur antara kemungkinan dia itu baik atau buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alil adhar. Mari kita kirimkan pahala seluruh majelis kita ini bagi seluruh kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, terkhusus pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi dan keluarganya yang suci, salatullah salamu alaihim, dan seluruh zuriat Nabi yang baik radhiyallahu anhum, dan seluruh kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, pula kepada para nabi, para rasul dan leluhur nabi yang suci, para wasi, para syuhada, dan seluruh ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wali tauhirin, terkhusus pada guru-guru kita semua, Ustaz Jalal, Bunda Iskartini, Taifari, Syed Husin al-Absi, Syed Segaf al-Jufri, Syed Aib as-Segaf, dan semua yang kita baca kitabnya, Rohib Isfahani, Imam Ghazali, Faid al-Qasyani, Syed Ruhullah al-Musawi, Ayatullah Muhammad Ar-Syahri, dan semua yang kita baca kitabnya, maupun kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita, juga handai tolan kita semuanya yang masih hidup atau yang telah meninggalkan kita, dan semua yang memiliki hak atas kita. Dan terkhusus kita mohon melalui majelis ini, Allah tebarkan kedamaian di bumi, kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, dan seluruh dunia, dan Allah menangkan semua kebaikan di atas semua keburukan, dan segerakan kehadiran Imam Zaman ajalallahu farajah syarif. Al-Fatihah. Tasbih wa salawat. Allahumma adkhilal ahlil kuburi surur, Allahumma ahnikula fakir, Allahumma asbiqula ja'i, Allahumma maksukula urian, Allahumma maksudana kula madin, Allahumma faris an kulli makrib, Allahumma rudda kula kharib, Allahumma fuka kula asir, Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin, Allahumma asfi kula marid, Allahumma suta fakran nabi kina, Allahumma ghair su'a khalina bi khusni halik, Allahumma qti anna dayna wa nina minal fakir, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana salamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waj'al akhira akibatana khairan, waj'al akhira akibatana khairan, waj'al akhira akibatana khairan. Allahumma fili wali walidayya wali jami'il mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alil adhar. Wa ma taufiqi illa billah, la tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.